Astagfirullahaladzim. Awas Gus, hati Gus. Oh, ada orangnya. Nggak kelihatan ya Gus? Nggak kelihatan. Kamu belum lihat ya? Iya Gus. Kamu yang pegang lampu padahal. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Aksi ini adalah ketika Gus Nur Samsun kembali berduel dengan sang petapa sakti Ki Upas Landa. Setelah kemarin berhasil mengalahkan Ki Upas Landa di gua tempatnya bertapa, Gus Nur Samsun kembali mendatangi Ki Upas untuk menagih janji, juga untuk menyadarkannya. Lalu apakah yang kemudian terjadi? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Nah, ternyata tadi dekat batu Gus. Dekat batu-batu sama pohon bambu. Enggak ada ya. Tapi kita lewatnya dari sana ya? Ya Gus. Maksud kita ke sana. Oke. Terus katanya kan di batuan itu kan? Iya Gus. Batuan banyak ini. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk menuntaskan misinya dengan sang petapa sakti Ki Upas Landa. Setelah kemarin berhasil dikalahkan Gus Nur Samsun di dalam gua tempatnya bertapa, Ki Upas Landa mengajak bertemu untuk menyelesaikan urusannya. Seperti yang telah kita saksikan, setelah melakukan perjuangan yang melelahkan, akhirnya Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan Ki Upas Landa di gua tempat bertapanya, yaitu ketika Gus Nur Samsun tiba-tiba menghilang, yang diyakini telah disekap oleh Ki Upas Landa. Kemudian datang Eyang Batara Karang yang berusaha menolong Gus Nur Samsun. Bersama dengan Pangeran Sumo Keling putranya, mereka bahu-membahu untuk melawan Ki Upas Landa dan mengalahkannya. Sehingga kemudian, terjadi pertarungan yang sangat hebat antara para spiritual ilmu kejawen itu. Dengan kekuatannya yang luar biasa, mereka saling menyerang dan menghancurkan. Namun ilmu Ki Upas Landa yang kemudian berhasil menunjukkan kehebatannya. Ilmunya berhasil menghajar, sehingga tubuh sang Eyang dan putranya tumbang tak berdaya. Dan dengan kemarahannya, Ki Upas pun ingin membunuh mereka. Beruntung Gus Nur Samsun datang tepat pada waktunya. Di saat yang genting itu tiba-tiba Gus Nur Samsun muncul, dan menyelamatkan Eyang Batara Karang dan putranya. Yang kemudian diketahui, menghilangnya Gus Nur Samsun ternyata tidak ditangkap ataupun disekap oleh Ki Upas Landa. Gus Nur Samsun sengaja pergi bertapa untuk menyempurnakan ilmu leluhurnya, yang diwariskan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan setelah berhasil dengan ilmu yang diinginkan, Gus Nur Samsun segera kembali mendatangi Ki Upas Landa untuk kembali melawannya. Dan pada akhirnya, ilmu leluhur tersebut berhasil mengalahkan Ki Upas Landa. Namun sayang sebelum Gus Nur Samsun berhasil meringkusnya, sang petapa itu menghilang kabur melarikan diri. Namun Gus Nur Samsun tidak merasa puas. Gus Nur Samsun kemudian menghubungi Ki Upas Landa dengan ilmu batinnya. Sehingga kemudian mereka bersepakat bertemu di lereng Alas Kumitir yang didatangi Gus Nur Samsun ini. Ki Upas Landa berjanji kepada Gus Nur Samsun, jika malam itu dia kembali kalah, maka dia akan bertobat dan menuruti semua perintah dari Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ini batu, Rik. Iya Gus. Ini batu kan? Ini kan batu-batu. Tapi nggak jalan ya. Iya Gus. Tapi kalau kita menyusuri itu tali. Tuh, bukannya gasasan apa? Sungai itu Gus. Bukan duri Gus, semut Gus. Semut. Semut. Berarti kamu manis kan? Kalau ke IJ ya. Alhamdulillah. Berarti kamu adiknya ke IJ kan? Sama-sama hitamnya Gus. Tak serang lu ya. Sama-sama hitamnya. Sama-sama hitamnya Gus. Kalau kamu adiknya ke IJ, berarti musuhku. Lawan. Lah, terus yang megang kamera musuh-musuhnya Gus. Yang megang kamera musuh. Gus. Tadi Gus. Astagfirullahaladzim. Awas Gus, hati Gus. Oh, ada orangnya. Nggak kelihatan ya Gus? Iya, nggak kelihatan. Kamu belum lihat ya?
Iya Gus. Kamu yang pegang lampu kan? Gelap Gus. Assalamualaikum. Bebas. Tadi saya nyari di sana, di atas sana. Aku nih awak pada betul. Ya, saya nggak. Pani nekani apa tantangan aku ngalah komputer iki. Saya sudah bilang, saya nggak ada yang saya takutin kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan kedua orang tua saya. Jangankan sampean, presiden pun saya tidak akan takut. Raja pun saya tidak akan takut. Sekalipun presiden dari Amerika pun saya nggak akan takut. Ngapain saya takut sama presiden? Orang presiden yang gaji juga saya, yang gaji juga rakyat. Kan saya sebagai rakyat. Sama-sama makan nasi Gus. Sama-sama makan nasi, ya kan? Iya Gus. Nah, bedanya dia punya kebijakan, punya kekuasaan. Iya Gus. Tapi saya punya mulut yang terocos. Jadi pas saya datang ke sini menepati janji saya. Yang artinya kemarin malam sebenarnya sampean itu sudah kalah. Tapi sampean tidak mau mengakuinya. Kenapa sampean pengen bertemu lagi sedangkan sampean kalah? Belum puas. Sampean belum puas atau masih belum percaya dengan yang sampean inginkan? Pisan, aku belum marem. Oke. Tapi itu ilmu sing orang dulu agama belum aku. Oke. Lah, kemarin malam kan sudah saya keluarkan. Itu belum tak full nih. Memang itu belum saya full kan. Ya, Kalau apa namanya itu? Kalau api segini, saya lebih bisa memberikannya lebih besar, tapi dengan cara kasih bensin. Ya, Iya Gus. bensinnya satu tangki ya. Bisa meledak itu Gus, bukan besar lagi Gus. Kalau api segini mah ini mainan anak-anak. Kalau pengen besar bawa bensin. Satu tangki atau satu Satu SPPU, SPPU. satu pom Pom ini. pom besar lah Gus. Jumbo. Nah, Ya, dah. Sekarang apa keinginan sampean itu apa? saya ingin nih. Awak terus nekani tantangan aku ngalah komputer iki. Ya, Ayo selasa kakek ngomong podo dibuka ini. kalau gitu. Podo hasil ilmu ning kene. Kene aku kalah aku bakal nutup konser penjalukmu. Mas Gus, keti Gus. Ini api saja tak buat mainan loh, Mbak. Yo. Yo. Bukan dijoyo Mbak Satiin pamer sampean. Mbak, kan saya sudah mengajak jenengan. Pengen jadi teman. Jangan jadi musuh, Mbak. Ini orang ya, Riz. Iya Gus. Hah? Iya Gus. Orang. Orang atau kata, Riz? Kata tadi Gus. Kata tadi. Kecebong tadi. Gimana, Mbak? Mau jadi temanku enggak? Aku wis ngomong karo awak. Apa? Yen bengi iki awakmu iso ngalahne aku bakal nuruti apa kang sarmu. Enggak. Ora ono pas landak bakal ingkar janji. Nah, wes turun. Nggak usah di situ nanti tak serang sampai ngungsep sekali nanti. Bukan nyusap Gus, ngelinting Gus. Badannya bundar kok. Jangan salahkan saya kalau sampean kenapa-napa. Tapi tenang, Mbak, saya tidak akan membunuh sampean, saya tidak akan melukai sampean. Wis dadi sepupu yen awak bakal nakoni aku ora masalah. Oh gitu. Ya. Jangan terlalu di belakang saya, Riz. Agak nyamping. Takutnya nanti kalau saya pas menghindar malah ke situ nanti. Iya Gus. Kamu itu cari posisi yang pinter lah, Riz. Biar nggak kena. Iya Gus. Dulu kan yang megang kameramen kan kakak ipar saya. Iya Gus. Kan kamu sendiri yang menyaksikan tangannya gosong yang pertama. Iya Gus. Yang kedua tangannya sampai melepuh. Memar. Nah, Iya Gus. sekarang dia nggak mau ikut lagi. Tapok katanya. Lagi baca mantra dia. Oh, Biarin. Ayo. Gua apa Pak? Saya menunggu sampean kok. Keluarkan ilmunya. Lampu, Riz. Ya, Gus. Terang. Allahu Akbar.
Beberapa waktu yang lalu memang saya sekali sampai sekali menyerang saya tersungkur. Kan saya sudah katakan, saya berbeda sama yang kemarin. Itu namanya segoro macan putih. Gimana? Enak rasanya, Mbak? Pegang, guys. Saya nggak nyaman pegang tongkat komando kalau pengen mengeluarkan ini sesuatu. Ya guys. Woi, tongkat saktinya di bawah. Ya. Sini guys, tak bisikin guys. Ya guys. Apa guys itu guys? Tak bisikin ya. Gimana guys? Kita siap-siap Ya, Gus. untuk mengeluarkan action yang saya rasa Lebih dahsyat gitu ya guys. lebih yang dia inginkan lah. Dia akan menginginkan ilmu yang Yang full, paling besar Ya guys. kita keluarkan. Ya guys. Tapi insya Allah tidak 100%, paling 40% saya keluarkan. Itu masih 40% guys. 40%. Dan kamu siap-siap ya. Ya guys. Takutnya kamu juga ikut termental walaupun kamu di belakangku. Ya guys. Takutnya Kamu selalu- energinya besar nanti guys. Sallallahu ala Muhammad. Tahu bah, dua Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu Astagfirullahaladzim. Gus, terlalu kuat Gus energinya Gus. Sini, tarik, sini, tarik. Ya Gus. Awas hati-hati. Gimana Gus? Gimana? Bebas. Kalah, belum kalah. Mau kalah? Ya. Sekarang saya kasih tahu Bupati. Saya sudah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Paham? Segala sesuatu di dunia ini semua atas izin Allah. Boleh sampean takabur sombong tempo hari di dalam gua itu. Akan tetapi malam ini, kali ini saya rasa tidak ada namanya kemenangan di pihakmu. Kenapa saya bisa mengatakan sedemikian rupa? Karena Allah akan menyertai kepada hambanya yang terus bersabar dan terus berusaha ikhtiar. Saya berusaha menemuimu itu sebenarnya pengen silaturahim, pengen mengajakmu tobat, pengen mengajakmu untuk bersahadat, nggak usah bertapa-bertapa lagi di gua setan. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak yang kamu hadapi, kan banyak yang kamu tumbangkan. Sekarang kamu sudah tahu rasanya? Nih. Sudah ketemu sama lawan yang sepadan? Yes. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untukmu, mengampunimu, tapi dengan syarat, yaitu kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sesuai perjanjian kita. Dan saya rasa gimana Riz, ilmunya dibuang nggak ya?
Ah, Tapi saya punya Gimana, tujuan ini loh. Dia akan saya jadikan mungkin salah satu orang-orangku yang akan saya sebar untuk menumpas kemusyrikan ataupun dukun-dukun santet dengan kemampuan dia, karena luar biasa. oh gitu Gus. Ya. Tapi takutnya malah mau kayak orang-orang sekitar kita, seorang sama jenengan Gus. Gimana Gus? Nanti kita istiqoroh dulu ya. Ya Gus. Siap ya. Nah terus kipas landanya gimana Gus? Yupas Landa, saya memberikan kesempatan kepadamu. Saya besok siang mungkin sudah pulang ke Ngawi. Saya pengen ketemu sama kamu pagi ini di Masjid Agung Jember, ya, Masjid Agung Kota Jember ya. Saya pengen ketemu sama kamu. Saya pengen ngobrol. Kita nanti ngobrol nggak usah di live ya, karena Ya, Gus. rahasia. Ini Gus. Oke. Ini Gus. Ada sesuatu yang akan saya berikan tugas untukmu. Jika kamu mengingkarinya, mohon maaf, terpaksa. Saya akan melukaimu lebih parah. Dan ini barusan, itu baru 60%. Belum 100%. Yang pertama dan yang kedua tadi, Brojo Musti yang pertama dan kedua, itu baru 40%. Yang barusan bisa meledak, meletus seperti ini, itu 60%. Kalau seandainya 100%, penuh dengan lautan api di sini. Saya bukanlah sombong dan takabur. Tapi saya hanya ingin memperingatkanmu semata. Sekarang, saya tidak akan mengambil ilmumu seperti saya mengambil ilmunya para dukun-dukun santet, karena kamu bukan dukun santet, itu atas keteranganmu, dan saya juga merasakan kamu bukan dukun santet. Bersedia untuk bersahabat? Ya. Sekarang, ikuti ucapan saya, karena saya lapar, mau pulang. Jalan Mungkin saya jauh. cari penginapan ke hotel dulu ya. Ini Gus. Jalannya aja jauh Gus. Ya, jalannya jauh. Sekarang ikuti kata-kata saya. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, kamu sudah bersahadat, yang artinya kamu ikrar menjadi saudara saya, saudara kami, se-Islam, se-Muslim, seiman. Dan di situ saya akan meninggalkanmu, dan untung kamu tidak kenapa-napa karena kamu memiliki kekuatan yang bisa melindungimu. Seandainya kamu itu mungkin dukun santet atau orang biasa, mungkin kamu bisa mati. Tapi sekarang pilih di antara keris dan tongkat ini, kamu memilih mana? Maka akan saya serahkan. Tongkat. Pesan saya, gunakan tongkat ini sebaik mungkin untuk menolong orang, untuk kebaikan. Jangan untuk melukai orang. Siap? Siap. Paham? Paham. Terima. Saya tinggal di sini untuk saudaraku. Kamu ingat kata-kata saya. Nanti pagi ketemu di Masjid Agung. Saya tunggu sampai jam 8. Jika kamu mengingkari, saya akan datang ke sini malamnya. Saya akan membuat perhitungan sampai 100%. Camkan. Kembali terjadi pertarungan yang sangat hebat, dan Gusnur Samsun kembali berhasil mengalahkan Ki Upas Landa. Kali ini sang petapa menepati janjinya. Dia bertobat mengucapkan 2 kalimat syahadat, juga berjanji untuk membantu Gusnur Samsun menghancurkan para komplotan dukun santet yang meresahkan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada
وابناهما وفاطمة لخمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة